Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haidar Anwar dengan NIM 205112285. Di sini saya ingin membahas tentang modifikasi aspal elastomer. Apa sih aspal itu? Aspal adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat atau adhesif, berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan viskolastis. Aspal sering disebut sebagai bitumen. Bitumen merupakan bahan pengikat pada campuran beraspal yang dimanfaatkan sebagai lapis perkerasan lentur. Aspal berfungsi sebagai perekat antar agregat sehingga membentuk beton aspal. Beton aspal ini yang digunakan sebagai struktur utama perkerasan jalan fleksibel. Nah, aspal sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mengikat batuan agar tidak lepas dari permukaan jalan akibat lalu lintas. Lalu yang kedua, sebagai bahan pelapis dan perekat agregat. Lalu selanjutnya yang ketiga, lapis resap pengikat atau prime coat adalah lapisan tipis aspal cair yang diletakkan di atas lapis pondasi sebelum lapis berikutnya. Lalu yang keempat, lapis pengikat atau tekot adalah lapis aspal cair yang diletakkan di atas jalan yang telah beraspal sebelum lapis berikutnya dihampar, berfungsi pengikat di antara keduanya. Lalu yang terakhir, sebagai pengisi ruang yang kosong antara agregat kasar, agregat halus, dan filler. Lalu selanjutnya, apa itu modifikasi aspal? Aspal modifikasi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dari suatu campuran aspal. Tujuannya dari penggunaan aspal modifikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat alami aspal yang kurang tahan terhadap iklim. Lalu yang kedua, mengurangi resiko terjadi retak atau suhu rendah. Lalu yang ketiga, aspal kurang tahan terhadap suhu tinggi. Selanjutnya yang keempat, lebih tahan terhadap abrasi. Selanjutnya yang kelima, mengurangi ketebalan lapisan, dan yang terakhir adalah lebih mampu menahan beban yang lebih berat. Kapan sih aspal modifikasi ditemukan? Aspal modifikasi mulai diperkenalkan di luar negeri lebih dari 15 tahun yang lalu. Caribbean, Caripelt, Maxpelt, Superpelt, dan sebagainya dengan maksud mencegah retak pada waktu musim dingin, mencegah deformasi plastis pada beban berat di musim panas, dan diharapkan akan lebih awet terhadap oksidasi terik matahari. Untuk di Indonesia sendiri, diperkenalkan pada tahun 1995, tepatnya KRTJ di Padang oleh Shell, dan diproduksi lokal digelar tahun 1996 di Jalan Tol Simatupang berupa lapis tipis di atas perkerasan beton semen dengan hasil mencapai umur lebih dari 12 tahun. Aspal plus latex plus selulosa. Lalu selanjutnya, apa itu modifikasi aspal elastomer? Elastomer adalah polimer yang mempunyai sifat elastis, bentuknya dapat diregangkan dan dapat dikembalikan ke bentuk semula apabila gaya tarik dihilangkan. Elastomer mengacu pada materi yang tersusun atas molekul berukuran panjang atau polimer yang mampu kembali ke bentuk yang semula setelah ditarik dan direntangkan ke ukuran yang relatif panjang dibandingkan dengan ukuran awalnya. Oleh karena itu, elastomer juga merupakan singkatan dari elastic polymer. Kenapa sih menggunakan aspal elastomer itu sendiri? Aspal elastomer memiliki kelebihan diantaranya yang pertama, titik leleh lebih tinggi. Lalu yang kedua, lebih tahan terhadap gaya geser. Yang ketiga, menaikkan umur aspal. Lalu yang keempat, mengurangi sifat licin pada jalan. Selanjutnya yang kelima, mengurangi aspal dari resiko lelasan. Lalu yang keenam, aspal menjadi bersifat isolator listrik. Lalu selanjutnya yang terakhir, aspal menjadi isolator kejutan dan getaran. Aspal elastomer juga memiliki kelemahan, di antaranya yang pertama, mudah mengumpal ketika dicampur aspal. Yang kedua, amonia untuk mengawetkan lateks tidak baik untuk semen dan aspal.
Lalu selanjutnya yang ketiga, viskositas karet yang tinggi sehingga sulit untuk mengaplikasikannya dengan cara penyemprotan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, temperatur pencampuran dan pengerjaannya cukup tinggi. Bagaimana sih sifat dari polimer elastomer itu sendiri? Polimer elastomer yang bersifat elastis atau sifat karet meregang bila diberi tegangan dan kembali ke kondisi semula bila tegangan dilepaskan. Contohnya adalah sebagai berikut, seperti karet alam, getah asli, silikon, poliuretan, nisprin, SBS, atau stirin, butadin, spirin, SBR, dan SIS. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.